Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil proyek saya tentang klasifikasi sentimen publik terhadap ibu kota Nusantara di TikTok menggunakan SVM atau Support Vector Machine dan fitur TF-IDF. Oke, untuk anggota timnya yaitu ada saya sendiri yaitu Muhammad Ridho Firdaus, ada Muhammad Ilham Pratama, dan Kukun Kurniawan. Untuk latar belakang itu sendiri, untuk konteks proyeknya itu pembangunan IKN adalah proyek strategis nasional yang memicu diskusi publik yang luas. Platform diskusinya ini media sosial ya, khususnya TikTok, menjadi platform utama bagi publik untuk menyuarakan opini mereka mengenai ibu kota Nusantara. Pentingnya analisisnya yaitu memahami sentimen publik ini sangat krusial bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk regulasi kebijakan dan komunikasi publik. Solusi teknisnya, analisis sentimen sebagai bagian dari text mining menawarkan metode efektif untuk mengklasifikasi prioritas opini dari data teks secara otomatis. Untuk tujuan dan kontribusi penelitian, yang pertama, tujuan utama mengklasifikasikan sentimen publik terhadap IKN yaitu positif negatif berdasarkan data komentar yang dikumpulkan dari TikTok menggunakan metode machine learning. Untuk kontribusi penelitiannya ada dua: mendirikan model klasifikasi yang teruji untuk memetakan polaritas sentimen di platform TikTok terkait isu pembangunan nasional. Yang kedua itu ada menyajikan analisis kuantitatif tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap proyek IKN. Untuk dataset penelitiannya, saya mengambil dari komentar publik berbahasa Indonesia mengenai IKN yang dikumpulkan dari media sosial TikTok ya. Dan saya dapat ini dari website Kaggle ya. Di Google bisa dicari saja kaggle.com. Untuk jumlah datanya ini terdiri dari 1472 komentar. Labelannya ada dua, yaitu positif dan negatif. Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama ada pengumpulan data menggunakan dataset komentar TikTok yang sudah dilabeli. Yang kedua ada text processing, membersihkan dan menstandardisasi data teks mentah. Yang ketiga ada ekstraksi fitur, mengubah teks menjadi data numerik menggunakan TF-IDF. Yang keempat ada pembagian data, membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Pelatihan model yang kelima ya, pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma SVM. Yang terakhir ada evaluasi model, mengukur kinerja model menggunakan metrik dan data uji. Untuk gambarnya tertera ya. Lanjut, tahap 1 ini ada tahap text processing. Langkah-langkah yang dilakukan ada cache folding, mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Yang kedua ada data cleaning, menghapus informasi tidak relevan seperti URL, mention, simbol, dan angka. Yang ketiga data quantization, memecah kalimat menjadi unit-unit kata. Yang keempat ada stop word removal, menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki makna sentimen, contoh yang di dan. Yang terakhir ada stemming, mengubah setiap kata bentuk dasarnya. Root form menggunakan library sastrawi. Tujuannya menyiapkan data teks agar siap diolah model machine learning. Untuk tahap kedua ada ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Definisi TF-IDF itu sendiri metode statistik untuk mengukur pentingnya sebuah kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap keseluruhan korpus. Tujuannya mempresentasikan teks yang sudah bersih ke dalam bentuk numerik atau vektor agar dapat diproses oleh algoritma SVM. Untuk rumusnya seperti ini. Oke, untuk tahap ketiga, klasifikasi SVM dan evaluasi. Algoritma supervision atau SVM adalah algoritma supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperlink terbaik untuk memisahkan dua kelas data secara optimal. Kernel yang digunakan adalah linear kernel karena efektif untuk data teks berdimensi tinggi. Untuk metrik evaluasinya, kinerja model diukur menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk akurasi itu kan presentasi prediksi yang benar, precision itu tingkat ketepatan, recall kemampuan model menemukan kembali data positif, F1 score rata-rata harmonik dari precision dan recall. Ya, untuk hasil performa model, akurasi keseluruhan model mencapai 80,34%. Metrik kinerja lainnya, untuk precisionnya itu ada di 80,42, recallnya 83,4, F1 score di 80,24%. Keseimbangan model, skor yang konsisten di semua metrik menunjukkan kinerja model yang seimbang dan kuat atau robust. Oke, analisis hasil conversion metric. Oke, yang tertera dalam matriks tersebut di sini ya, dalam gambar ini hasil prediksi benar
true negatif 136 komentar negatif diprediksi dengan benar, dan true positif 101 komentar positif diprediksi dengan benar. Hasil prediksi salahnya false positif di 23 komentar negatif diprediksi positif, false negatif 3 komentar positif setelah diprediksi sebagai negatif. Temuan utama, model menunjukkan kemampuan superior dalam mengidentifikasi komentar negatif dengan nilai recall 0,86. Ini sangat berharga untuk deteksi dini kritik atau ketidakpuasan publik. Kesimpulannya, keberhasilan metode SVM dengan filter PDF ini terbukti jadi metode yang andal untuk menganalisis sentimen publik terkait IKN di TikTok. Untuk performa model itu sendiri, model ini mencapai kinerja yang kuat, seimbang, dan tidak bias dengan akurasi 80,34%. Kekuatan utamanya mendeteksi sentimen negatif recall 86% yang bermanfaat untuk deteksi dini kritik publik. Implikasi praktisnya, model ini dapat berfungsi sebagai alat praktis bagi pemangku kepentingan untuk memantau opini publik secara real time dan mengembangkan strategi komunikasi yang lebih responsif. Ya, cukup sekian dari presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf.